Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berakhir pekan bagi teman-teman trader. Mudah-mudahan Sabtu Minggu ini kita bisa benar-benar rileks dari seluruh kegiatan dan aktivitas trading. Oke, pagi ini saya ingin memberikan gambaran atau materi tentang bagaimana sih cara menentukan awal dari gelombang satu. Oke. Kalau kita bicara elliott wave itu, gelombangnya hanya ada dua sebenarnya. Ya, ada gelombang impulsif dan korektif. Yang disebut dengan gelombang impulsif itu adalah gelombang rangkaian daripada 5 gelombang yang membentuk satu gelombang impulsif. Itu gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu baru satu gelombang impulsif. Nah, kebalikannya, gelombang korektif itu adalah perlawanan daripada tren atau impulsif. Nah, biasanya formasi gelombang korektif ini itu versinya banyak, ya. Bentuk dan jenisnya banyak. Makanya disebut gelombang yang paling rumit, yang tidak punya aturan, pergerakannya itu seenak udelnya aja, itu gelombang korektif, ya. Kadang dia membentuk formasi yang sederhana. Formasi sederhana itu formasi di mana terjadi gelombang 5 gelombang di A, 3 gelombang di B, 5 gelombang di C. Jadi formasi rata-rata yang sederhana itu adalah 5-3-5 atau zigzag. Kebalikannya, gelombang korektif yang rumit itu ada dua jenisnya. Ada yang flat, ada yang triangle. Nah, kalau yang flat itu formasinya 3-3-5. Kita dapat mengenalinya ketika gelombang A itu terbentuk 3 gelombang. Ya. Kalau gelombang A-nya 3 gelombang, maka ada dua kemungkinan. Bisa flat atau bisa triangle. Penentuannya itu ada di gelombang C. Jika gelombang C-nya ini ada membentuk 3 gelombang, udah dipastikan akan terjadi triangle. Nah, kalau pola triangle itu akan terbentuk pola ABCDE. Tapi kalau flat hanya ABC. Kita belum lagi berbicara kombinasi. Misalnya, ketika terbentuk gelombang A, itu gelombang A-nya kan ABC, 3 gelombang. Prinsipnya gitu. 3 gelombang itu dia bisa flat atau dia bisa aja zigzag, ya. Di dalamnya ada gelombang ABC 5-3-5 atau 3-3-5. Itu tergantung. Tapi ketika dia masuk ke gelombang B, dia membentuk formasi triangle, ya, ABCDE. Nah, itu berarti terjadi kombinasi. Otomatis nanti gelombang C-nya itu akan membentuk 5 gelombang. Nah, itu terjadi kombinasi. Jadi, memahami gelombang korektif ini sebenarnya cukup rumit. Tetapi kalau kita mampu dan sanggup serta akurasinya bagus, maka setelah terbentuk gelombang koreksi ini akan bergerak gelombang yang besar, gelombang impulsif. Nah, kawan-kawan bisa lihat gelombang korektif itu rata-rata pergerakannya pendek. Sementara gelombang impulsif itu gerakannya panjang, cepat dan panjang. Nah, ketika kita mengenal bentuk gelombang koreksi yang begitu banyak ini menjadi satu kelemahan daripada trader Elliott Wave. Kenapa? Karena gelombang korektif ini yang menyebabkan psikologi trading itu bisa hancur. Kita ambil contoh, misalnya ketika gelombang satu naik, ya, ketika dia turun ini, kita udah yakin udah ABC gitu. Nah, berarti kita udah baik. Ternyata ketika dia naik, dia turun lagi. Inilah rumitnya. Akhirnya apa?
terjadi floating. Bahkan bisa sampai ke stop loss. Akhirnya ketika dia naik, kita sell lagi, akhirnya terjadi hedging. Akibatnya kita memutuskan untuk keluar market ketika hedging itu, ya kalau buat saya secara pribadi itu paling sulit. Paling sulit. Oke. Makanya sekarang saya akan coba menjelaskan awal dan akhir gelombang. Ya. Impulsif. Di mana sih awal gelombang satu, di mana sih akhir daripada sebuah tren. Nah, pada materi sebelumnya saya sudah menjelaskan akhir sebuah tren itu yaitu gelombang 5. Awal sebuah tren ya gelombang 1. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Kita langsung saja ke TKP. Cekidot. Oke, kawan-kawan, kita lihat di time frame MetaTrader ya. Tapi sebelum saya menjelaskan awal dan akhir gelombang pada live market, kita coba melihat ilustrasinya terlebih dahulu. Oke. Nah, ketika harga di sini ada di sebelah kiri ya, kita bicara market masa lampau dulu. Ketika harga bergerak di sini, lalu kawan-kawan melihat seperti ini misalnya. Oke. Katakanlah bahwa ini adalah gelombang 1 atau gelombang A1 lah. Oke. 2, 3. Ini adalah resisten tertinggi, ya. Ini support terendahnya. Ini adalah resisten menjadi support menjadi resisten, sini resisten. Oke. Nah, pada area-area ini biasanya ada area supply and demand. Oke. Ini saya tandain aja. Ini supaya kawan-kawan bisa paham aja. Oke, di sini juga ada, biasanya ada supply and demand, ya. Ini ada demand. Oke, di sini juga ada, biasanya ada supply and demand. Jadi resisten itu terjadi atau terbentuk di dalam supply and demand, ya. Jadi dibedain ya, dibedain. Walaupun supply and demand itu juga berfungsi sebagai support dan resisten juga. Oke. Nah, ketika kawan-kawan melihat formasi gelombang sebelumnya seperti ini, hanya 1, 2, 3. Oke. Lalu kita melihat harga naik. Oke, di sini harga naik di sini. Naik di sini. Oke, dia naik ke sini. Dan dia berada tepat di resisten sini, ya. Nah, di sini kita misalkan memberi label di sini, jadi karena ini gelombang 1, 2, 3, berarti ini gelombang 4. Oke. Gelombang 4. Ini kita menggambarkan ini tanpa kita melihat roadmap ya. Ini hanya sebuah ilustrasi aja supaya kita bisa melihat awal gelombangnya tanpa kita melihat roadmap. Kalau kebiasaan saya harus melihat roadmap, ya. Tapi ini kita bicara tidak dengan roadmap. Oke, ketika ini gelombang 4 terbentuk, otomatis perkiraan kita selanjutnya adalah harga ini akan turun. Oke, harga ini akan turun. Dan dia pasti akan melewati akhir daripada gelombang 3. Atau bahkan bisa saja dia hanya sejajar dengan gelombang 3.
lalu kemudian harga naik. Berarti terbentuk pola double bottom. Kalau formasinya seperti ini. Ya. Berarti kalau dia seperti ini bentuknya, ini akan menjadi gelombang 5. Ya. Gelombang 5 di sini. Oke. Sampai sini paham ya kawan-kawan ya. Berarti gelombang 5 ini ya, gelombang 5 ini merupakan akhir daripada tren. Otomatis harga akan naik membentuk gelombang ABC, formasi gelombang koreksi. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang impulsif dan koreksi. Jadi ini sudah membentuk gelombang impulsif nih. Berarti 5 ini akhir daripada sebuah tren di dalam sebuah time frame. Katakan misalnya time frame H1, berarti gelombang 5 ini akhir daripada tren yang berada di time frame H1. Otomatis setelah ini akan terjadi perlawanan market. Jadi dia akan naik A, B, C. Nah, perlu kawan-kawan perhatikan di sini fungsi daripada supply and demand. Ya. Di sini ada supply and demand. Di sini juga ada supply and demand. Di sini ada supply and demand. Ini akan menjadi peluang kita untuk melihat formasi buyer atau sellernya. Di sini juga akan ada supply and demand yang baru. Ya. Berarti naiknya ini merupakan gelombang A. Ini gelombang A. Ini gelombang B. Gelombang C. Nah, kalau udah tren seperti ini, berarti selanjutnya kemana market ini? Dia akan turun lagi. 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Kalau udah diawali dengan gelombang 1, 2, 3, 4, 5, ABC, otomatis selanjutnya dia akan turun kembali. Dengan formasi yang sama, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti akhir daripada tren gelombang koreksi ya setelah gelombang koreksi terbentuk, maka akan masuk gelombang impulsif kembali. Itu prinsip dasar Elliott Wave itu seperti itu. Jadi ketika udah terjadi gelombang impulsif, 1, 2, 3, 4, 5, otomatis akan terjadi koreksi. Setelah koreksi terjadi, maka dia akan kembali ke gelombang impulsif. Makanya tadi saya bilang dari awal, setelah gelombang koreksi ini akan muncul gelombang yang panjang. Ya, akan muncul formasi gelombang yang panjang. Mana sih yang termasuk kategori gelombang koreksi? Termasuk kategori gelombang koreksi itu ini. Gelombang 2, gelombang koreksi ini, gelombang 4. Ya. Bisa dibayangkan pergerakan gelombang impulsif 3, 5, 1. Ya. Ini gelombang A juga termasuk gelombang impulsif. Ini gelombang impulsif. Ini gelombang korektif. Setelah gelombang C, B, naik gelombang C juga gelombang impulsif. Ya, hanya saja gelombang A, B, C ini kenapa tidak disebutkan kategori gelombang koreksi, gelombang impulsif, karena bentuknya itu berbeda. Bisa jadi, seperti yang tadi saya bilang, ya, bisa jadi ini hanya 3 gelombang, A, B, C. Lalu ini juga A, B, C. Ya. Lalu ini 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini formasi flat 3, 3, 5. Ya. Maka di sini misalnya di gelombang A 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini formasi gelombangnya seperti ini. Jadi akhir daripada sebuah tren itu ya berada di gelombang 5 ini. Ini gelombang 5. Berarti kita tinggal menghitung 5 gelombang di dalamnya. Oke, paham sampai sini ya? Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita akan menentukan
awal gelombang 1. Awal gelombang 1. Nah, ini saya hapus. Saya hapus dulu. Saya clearkan dulu. Oke. Sekarang kita menentukan awal gelombang 1. Nah, ketika terjadi gelombang impulsif, gelombang koreksi seperti ini, misalnya katakanlah ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya kasih labelnya. Oke, ini gelombang 1. Tadi ya, kita proyeksi misalnya gelombang 1. Katakanlah ini kita nggak paham gelombang sebelumnya, ya, atau yang di belakang ini ya, di belakang ini. Ini gelombang 3. Oke, nah ini resisten, ya, ini supportnya, ini resisten, ini support become resisten. Oke, kita yakin bahwa ini gelombang 1, 2, 3 ini otomatis setelah dia naik, ini akan membentuk gelombang impulsif. Apa membentuk gelombang 4. Berarti kita yakin nih. Kita yakin betul bahwa ini harga akan turun. Ya, harga akan turun. Berarti kalau harga akan turun, ini menjadi gelombang 4. Oke, ini kan menjadi gelombang 4. Otomatis seperti yang tadi digambarkan sebelumnya, ini akan menjadi gelombang 5. Ya. Nah, namun pada kenyataannya, ya, ketika terjadi gelombang 1, 2, 3, gelombang 4, dan kita proyeksi akan turun ke gelombang 5, di sini kawan-kawan harus jeli, ya. Harus jeli melihat gelombang 4-nya. Ya. Melihat gelombang 4-nya ini, apakah gelombang 4-nya ini 3 gelombang atau 5 gelombang? Kalau kawan-kawan melihatnya 3 gelombang, berarti akan terbentuk gelombang 5 ini. Akan terbentuk gelombang 5 impulsif ini. Berarti ini gelombang 4. Oke. Berarti ini gelombang 4. Nah, ketika kawan-kawan melihat bahwa gelombang 4 ini, yang kita prediksi ini gelombang 4, ternyata ini bukan gelombang 4, dan dia membentuk 5 gelombang. 5 gelombang ini pun juga kawan-kawan harus melihat, apakah gelombang 1 ini 5 gelombang, atau formasi 5-3-5-3-5, atau 3-3-3. Kawan-kawan harus jeli. Kenapa? Karena kalau gelombangnya 3-3-3, misalnya ya, oke, kalau gelombangnya 3-3-3, bisa jadi ini adalah pola flag. Kembali gelombang koreksi. Jadi ini gelombang A, B, C, D, E. Nah, makanya itu kawan-kawan perlu jeli. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Namun kita bisa mengukurnya kawan-kawan. Kita bisa membuat prediksi yang bisa meyakinkan kita bahwa ini gelombang. Bahwa ini gelombang bukan gelombang 4. Caranya gimana? Ketika harga ini turun, ya, ketika harga ini turun ke sini kawan-kawan, ya, dia tidak sampai ke supportnya. Akhir gelombang 3 ini dia tidak sampai ke sini. Hanya sampai di sini. Dari sini kawan-kawan melihat area support resisten yang ada di sini, gelombang di dalam gelombang 4 ini, atau area supply and demand yang ada di sini. Oke. Nah, kawan-kawan hitung gelombangnya.
Ini gelombang berapa yang ada di sini? Kalau dia membentuk 3 gelombang, berarti gelombang ABC. Ya, tetap kawan-kawan juga harus melihat gelombang ABC-nya ini formatnya apa. Nah, otomatis gelombang 4 yang kita perkirakan ini gagal, kawan. Berarti ini akan menjadi gelombang 1. Ini akan menjadi gelombang 2. Nah, kita jangan senang dulu berarti. Kita jangan senang dulu. Ini benar nih gelombang 2. Ya. Bisa jadi ini gelombang naik, ya. Ini gelombang naik ke sini nih, kawan-kawan. Naik. Naik. Hanya sampai sini. Dia lewat. Valid. Kawan-kawan, valid ini gelombangnya. Ya. Berarti ini gelombang 1, 2, 3 valid dia. Kita udah terlanjur open buy di sini. Atau kita open buy ketika dia breakout dari resisten. Ternyata harga bablas turun. Kita udah terlanjur hold posisi buy, ternyata harga bablas turun dan kita masih yakin wah ini masih naik. Kita open buy lagi di sini. Oh buy terus akhirnya margin call. Ternyata ini gelombang 4-nya belum selesai. Dia membentuk formasi flat. Ya. Dan ternyata di sini gelombang 4-nya di sini rupanya gelombang 4-nya berakhir. Tertipu kita. Inilah pentingnya kita memahami gelombang koreksi tadi. Oke, paham sampai sini ya. Mudah-mudahan paham. Berarti ini gelombangnya jadi gelombang ABC. Oke. Ini menjadi gelombang A. Ini jadi gelombang B. Ini akan menjadi gelombang C. Nah, sinilah rumitnya gelombang koreksi. Namun cukup mudah sebenarnya memahami gelombang koreksi. Kalau pergerakannya tidak beraturan, pendek, lama waktunya, itu ciri-ciri salah satu ciri-ciri gelombang koreksi. Berarti ini gelombang 4. Baru dia gelombang 5-nya sini. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ketika memang harga udah breakout seperti ini, namun format gelombang yang ada di dalamnya ini, kawan-kawan, ya, format gelombang yang ada di dalam ini ternyata ada 5 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini kita yakin betul dia udah breakout. Ya. Kita yakin betul ini udah breakout. Oke. Berarti ini benar bahwa harga ini akan naik ke gelombang 3. Nah, gelombang 3. Berarti ini dia turun, ya, baru dia naik. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti ini akan menjadi gelombang 1. Gelombang 1. Ini jadi gelombang 2. Ini menjadi gelombang 3. Ini akan menjadi gelombang 4. Oke. Nah, seperti ini modelnya. Oke. Yes.
jadinya seperti ini. Ya. Berarti format yang ada sebelah sini, format yang ada di sebelah sini, kawan-kawan, ini akan menjadi gelombang A, B, ini menjadi gelombang C. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ketika harga tidak mampu break, ya, tidak mampu break dari support terendah ini, berarti ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi inilah merupakan awal daripada sebuah tren. Maka tadi sebelumnya, pada materi yang sebelumnya tadi, ketika ini gelombang 1, 2, 3, ya, 4, 5, berarti ini kan ABC. ABC. Nah, di sini. Ini akan menjadi akhir tren, baru kemudian dia akan bentuk gelombang 1 lagi, 2, 3. Tuh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan turun lagi. Oke, paham? Karena ini adalah uptrend. Ini berarti sebelumnya di sini nih pasti ada gelombang impulsif 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan seperti ini. Nah, itulah cara menentukan awal dan akhir daripada sebuah tren. Oke, sekarang kita langsung coba praktekkan pada live market. Ya. Oke, kita lihat live market. Oke, sekarang kita lihat di live market ya. Kita lihat di live market. Anggap aja ini kita nggak tahu market sebelumnya ya. Kita lihat di H1 aja. Nah, gitu. Oke. Apa, Nak? Oke, sekarang kita lihat di sini ada kita menggunakan iya, Nak. Kita menggunakan line chart aja supaya lebih mudah kita memahami support and resistennya. Oke. Happen. Nah, ini support resisten. Oke, support resisten. Iya, nah, ya. Nah, sini kita bisa melihat di sini kawan-kawan ya. Kita mau melihat awal dan akhir trennya. Iya, pen. Iya, itu. Nah, ini gelombang 1, 2. Ya. 3, 4, 5. 6. Gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kayaknya mana? A, B, C. Ini yang tadi saya bilang formasi flat. Ya. Ini formasi flat. Ya. Kita bilang gelombang 2 selesai di sini. Ya. Ternyata valid dia naik. Tapi dia turun lagi. Ya. ABC. Di sini juga ada formasi gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Gelombang 3. Ini gelombang ABC di sini ya. Tapi ini mono wave. Nah, ini juga sama 1, 2. Nah, ini ada 3 gelombang di sini. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada 5 gelombang. Kita bisa turun di time frame kecil. Nah, ketika dia turun di sini, kawan-kawan bisa lihat di sini 5 gelombang A, B, C, D, E. Nah, ini perlu kawan-kawan hitung gelombang yang ada di dalamnya. Apa sayang? Ah, iya. Iya, benar. Nah, kita bisa menghitung gelombangnya di sini kawan-kawan ya. Berarti ini formasinya gelombang A-nya 5 gelombang ya.
berarti formasi flat 335, 535. Nah, berarti formasi zigzag ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ketika harga itu naik 1, 2, 3, 4, 5. Apa nah? Nah, kalau kita melihat formasi seperti ini berarti ini gelombang impulsif. Ya. Ini akan menjadi kalau di sini ada time frame H1, berarti di time frame H4-nya ini merupakan gelombang 1. Ya. Ini jadi gelombang 2. Ya. Ini gelombang 1. Ini gelombang 2. Kalau kita bicara pada time frame H4 ya, berarti tren ini tren naik. Nah, ini tanpa kita melihat market sebelumnya ini. Kita nggak tahu. Nah, nanti kita bisa perkecil sebenarnya benar nggak gitu. Oke. Sampai sini paham ya? Ini saya clearkan. Oke, saya clearkan. Nah, ini dia. Tapi ternyata setelah gelombang 5 di sini, ya, tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini market dia membentuk, kita perkirakan ini akan menjadi gelombang ABC. Tapi ternyata dia turun jauh. Ya. Berarti setelah ini gelombang 1, 2, 3 tadi, otomatis akan membentuk gelombang 4 di sini. Nah, kita perkirakan gelombang 4-nya berakhir di 2 tempat nih. Bisa di sini, atau bisa di sini. Kita udah terlanjur open buy di sini. Ya. Kita open buy di sini. Oke, benar naik. Tapi ternyata harga turun. Ya. Kita geser SL-nya. Kita buy lagi. Habis sudah. Habis sudah kita punya market. Oke. Nah, sebagaimana tadi saya udah jelaskan dari awal, ketika harga terjadi seperti ini, yang kita hitung tuh gelombang dalam gelombangnya. Nah, kita bisa lihat di sini gelombangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Berarti ini gelombang 1. Dia naik, sini gelombang ABC. Kelihatan. Berarti ini gelombang 2. Di sini harga tidak mampu menembus resisten. Dan dia berhenti di sini. Nah, di sini yang penting lah kawan-kawan memperhatikan tadi yang saya bilang supply and demand-nya. Kita bisa lihat di sini supply and demand-nya. Ya. Nih, saya perkecil lagi. Kita bisa lihat area supply and demand yang ada di sini. Kawan-kawan. Ya. Ini kalau kawan-kawan lihat di time frame kecil, ini 5 gelombang. Nah, kita coba kita turunkan ya. Kita turunkan ini pada time frame 15. Benar nggak 5 gelombang? Nah, ini dia. Ini jelas. Jelas sekali kawan-kawan, ini 5 gelombang, bukan 3 gelombang. 1, 2, ya kan? 3, 4, 5. Jelas ya? Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada 5 gelombang juga nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kawan-kawan harus perhatikan juga. Ini 5 gelombang, ini gelombang impulsif seharusnya. Makanya perlu diperhatikan di sini adalah apakah gelombang yang ada ini 1, 2, 3, 4, 5 ini benar? Ini menjadi gelombang 5 gelombang. Kalau sebelumnya ada gelombang impulsif 1, 2, 3, 4, 5, lalu kemudian ada gelombang 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini, kawan-kawan harus memastikan kok ada gelombang impulsif lagi.
Berarti ini bukan gelombang impulsif, ini korektif, ini harusnya, ya kan? Yang kedua, kawan-kawan lihat di sini resisten tertinggi. Tidak mampu dicapai oleh harga. Dan harga tertahan di area supply yang ada di sini. Oke. Berarti gelombang yang ada di sini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, berarti kawan-kawan harus melihat formasi gelombang di dalam gelombang yang ada di sini. Berarti ini baru gelombang, ya. Berarti ini baru gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Ini gelombang A. ABC berarti formasinya formasi zigzag. Di sini pasti 5 gelombang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana Pak kawan-kawan bisa memastikan? Turun lagi ke time frame kecil. Kalau mau memastikan gelombangnya. Kenapa? Setelah gelombang koreksi terbentuk, berarti akan menuju gelombang 3. Itu udah pasti dia akan menuju gelombang 3. Ya. Maka di dalamnya ini ada gelombang dalam gelombang. Nah, perlu kawan-kawan pahami, gelombang 3 itu adalah gelombang terpanjang, kawan-kawan. 1, ya kan? 2, ini di dalam gelombang 3 ya. 3, ini jelas banget. 4, nah, apakah nih gelombang 3 yang sudah selesai? Belum. Makanya setelah kita memahami gelombang koreksi ini gelombang koreksi nih. Ya. Gelombang koreksi. Setelah kita memahami gelombang koreksi seperti ini, setelah gelombang koreksi akan muncul gelombang impulsif. Dan pasti panjang gelombang impulsifnya. Kenapa? Karena gelombang 3 itu adalah gelombang terpanjang, otomatis di dalamnya akan ada 5 gelombang. Ya, tetap akan terhitung 5 gelombang. 1, ya, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Ini gelombang koreksinya. Ini gelombang koreksi. Ini gelombang koreksi. Pendek gelombangnya. Berapa sih range-nya? Coba kita lihat. Range gelombang koreksi ya. Range gelombang koreksi itu berapa nih? 36 pip. Kalau yang ini 41 pip. Sekarang gelombang impulsi coba perhatikan. Ya kan? 116 pip. Tapi kalau kita udah mulainya dari sini sampai ke sini saja udah 216 pip. Ini baru di M15 kelihatan gelombangnya, ya. Nah, sekarang kita kembali ke H1. Nah, H1 jadi seperti ini. Ya. Artinya kalau kita lihat seperti ini, ya, ini 1 2 3 4 5, berarti ini bukan gelombang impulsif kalau sudah terjadi seperti ini. Ini gelombang koreksi. Nah, sekarang kita lihat di H4. Nah, di H4-nya tuh seperti ini kawan-kawan. Ini gelombang 1, ya kan? 2, kenapa ini nggak nyampe? Ya, market nggak nyampe kawan-kawan. Ini support terendahnya, harga nggak sampai. Ini resisten tertinggi. 1, 2, oke, 3, 4, 5. Ini sederhananya aja. Ya. Ini formasinya. Nah, kawan-kawan bisa lihat analisa saya di time frame kecil. Ya, analisa EU saya di channel video sebelumnya. Oke. Oke. A, B, C di sini. Ya. Ini di time frame 4.
Nah, di sini udah kelihatan support terendahnya tidak mampu dicapai oleh harga. Berarti ini merupakan awal gelombang satu. Jadi ini adalah merupakan awal gelombang satu, kawan-kawan. Ya, awal gelombang satu. Nih, ini jadi gelombang 2. 1, 2. Clear kan posisinya? Jadi di mana kita bisa lihat di sini ketika dia breakout ini merupakan konfirmasi bahwa ini gelombang satunya valid. Ya. Ini gelombang 3-nya, gelombang 4-nya pendek. Ini gelombang 5. Nah, ini kita belum lihat indikator. Ini baru kita perkirakan aja harganya sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat setelah selesai gelombang 1, 2, 3, 4, 5, berarti akan membentuk gelombang koreksi ABC. Ya. ABC. Kita udah hitung selesai di sini ABC. Ini gelombang 4 sudah. Ya kan? Lalu kita memproyeksi ini udah gelombang 4. Ini gelombang 2. Ya. Kenapa? Karena ini time frame 4, berarti time frame daily-nya ini gelombang 1, kawan-kawan. Berarti ini gelombang 2. Udah ABC. Tapi ternyata kawan-kawan, ini harga naik lagi. Cuman ABC yang tadi kita hitung batal ABC. Berarti ini baru gelombang A, B. Ya. Ini baru gelombang A, B. Berarti ini akan turun ke gelombang C. Gelombang C-nya berapa? 5 gelombang pasti. Makanya tadi kita udah hitung di awal tadi di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Baru ke gelombang 3. Kemungkinan besar gelombang 3 ini akan menuju area demand yang ada di sini. Ini pentingnya kita memahami supply and demand. Ya, jelas. Berarti nanti akan ada di sini 5 gelombang. Tadi kita udah hitung 1, 2. Gelombang 3-nya belum selesai. 3, 4, 5. Flat. 3, 3, 5. Tapi kalau seandainya nanti gelombang C-nya ini cuma 3 gelombang, 1, 2, 3, sampai sini, berarti dia akan triangle. Bisa jadi nanti modelnya akan seperti ini. Ya. Jadi formasi misalkan nanti nih gelombang C-nya ini ternyata di sini cuma A, 1, 2, 3 sampai sini. Lalu kemudian naik. Dia akan bentuk ABC di sini. Lalu dia turun lagi ABC di sini. Jadi A, B, C, D, E. Jadi baru kemudian dia akan naik. Triangle. Nah, itu begitu cara menentukan sebuah gelombang. Jadi cukup sederhana, ya. Tapi yang rumit itu adalah gelombang koreksi, ya. Gelombang 2, gelombang 4, gelombang B. Ini adalah gelombang-gelombang yang cukup rumit, ya, untuk dipelajari, untuk didalami sebenarnya oleh kita sebenarnya. Karena apa? Kesulitan kita memahami gelombang koreksi itu karena banyaknya aturan, banyaknya bentuk dan jenis daripada gelombang koreksi. Namun yang pasti kita melihat gelombang A-nya terlebih dahulu. Kalau gelombang A-nya 5 gelombang, dia pasti zigzag. Kalau gelombang A-nya 3 gelombang seperti ini, dia pasti flat. Nah, kita lihat di sini misalnya contoh. Ini flat nih. Ya. 1, 2, 3. Dia naik ABC. Ya kan? Dia turun lagi ABC. 3, 3, 3. Naik lagi ABC. Turun di sini. Ya kan? Mono wave. Berarti ABCDE di sini apa? Rectangle.
Ya, tapi formasi rektangelnya acak adut. Ini gelombang koreksi itu begini. Oke. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Berarti ini adalah akhir tren, ya, akhir tren di time frame H4, ya. Berarti setelah itu akan membentuk gelombang koreksi. Ya, ini akhir tren. Ini akhir tren gelombang 5, berarti akan membentuk gelombang ABC di sini. Ya, atau gelombang 2 nanti di sini. Oke. Nah, kalau kita menggunakan indikator akan berbeda lagi nantinya. Untuk memahami kepastian gelombang impulsif korektif ini, kita harus menggunakan data dukung daripada indikator Awesome Oscillator atau MACD, atau menggunakan move average, ya, 50, 100, dan 200 untuk melihat tren. Oke. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.